di masjid tempat dosa, di masjid tempat amal. Dua-duanya boleh? Boleh. Baru saja kita menunaikan sholat subuh. Nabi bilang, setiap umatku pergi sholat di masjid, dena pada mana nalolongeng. Innar rajula la yansurifu illa ma kataballahu lahu usyruha wa tuth'uha wa thumunuha hatta nisfuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi syarrafal wujud bi Muhammadanil Mahmud wastafahu fakana khairan mab'utsin wa khairan maulud. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mu'minin wa zumratal muslimin ayyuhal khudur rahimakumullah. Mari kita menyempurnakan pahala di subuh ini sambil mendengar tausiah. Sebab mendengar tausiah itu, kata Nabi, khairul lak, lebih baik bagimu, min antusolliya mi'ata rak'atin, masarro lebih niya sampaja sunnae seratu rakana. Kita di sini sudah pernah sholat sunat 100 rakaat satu waktu, Pak? Hai DJ na beti-beti, Kak. Sudah pernah sholat sunat 100 rakaat satu waktu? Oh, dia papalinangka? Saya juga belum pernah. Di subuh yang ketujuh ini persina pemerintah Nahdlatul Ulama Al-Wasliyah Wahda Islamiyah Jamaah Tabligh. Ternyata ini subuh ke-8. Saudara kita dari golongan Muhammadiyah dan juga yang tinggal di Mawang, si Gondrong. Dan subuh ini adalah subuh ke-10. Saudara kita yang ada di Kota Padang, Tarekat Naqsyabandiyah, mereka mengawali puasanya 17 Februari 2026. Boleh jadi subuh ini sudah ada subuh ke-11. Demi panilolongan, kalau memang ada, itu bukan golongan NU, bukan golongan Muhammadiyah, tapi golongan Muhammadong. Di masjid kita ini kalau saya tidak salah sudah 3 kali ke sini. Pernah ada jadwal berkali-kali saya tidak isi. Di masjid itu, Pak, tempatnya 2. Tempat memperoleh pahala dan tempat memperoleh dosa. Dia betul nang katangkalingan. Saya mau bahas berapa menit ini dikasih? Baik, 3 jam 27 menit. Saya berusaha untuk yang dasar-dasar, tapi jarang-jarang kita pernah dengar. Apakah saya bahas keduanya, Pak? Di masjid tempat dosa, di masjid tempat amal. Dua-duanya boleh? Boleh. Baru saja kita menunaikan sholat subuh. Nabi bilang, setiap umatku pergi sholat di masjid, dena pada mana nalolongeng. Tidak sama perolehan amalnya. Jadi beda-beda, Pak, amal ta ini subuh. Nabi bilang, innar rajula la yansurifu illa ma kataballahu lahu usyruha wa tuth'uha wa thumunuha hatta nisfuha. Umatku yang pergi ke masjid beda-beda pahalanya.
Ada yang mendapat sempurna 100 kebaikan, ada yang dapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/5, 1/kanjoli. Kenapa bisa beda-beda? Kita urai. Laki-laki dulu, tidak sama pahalanya Pak, khusus laki-laki. Di saf terdepan mereka duduk dengan paling kanjoli. Tahu kanjoli? Ini saya orang Sidrap Pak. Ini kanjoli, artinya kanjoli bahasa Indonesianya kanjoli khair. Saya selalu sertakan dalil. Setiap momen, setiap judul ada dalil supaya kuat. Khairus sufufir rijali, sikes-sikesinna, seindah-indah safnya laki-laki, awaluha, paling pertama. Seandainya diperlihatkan itu amalnya, nasi gajangi tahu ya Pak. Itu sahabat mau pergi sholat duhur, sudah siap-siap jam 9 pagi memperebutkan ini. Coba Pak, kalau mau ki beribadah asal-asalan, rugi ki. Makanya setiap kali masuk ke dalam masjid ateru-teru nilai yolo, karena beda pahalanya. 100 ini Pak, mentok kata Nabi. Di belakangnya semakin ke belakang semakin berkurang. Beda perempuan, khairus sufufin nisa'i akhiruha. Perempuan itu paling indah, paling terakhir. Itu kalau tidak ada batas. Jumhur ulama boleh, kalau sudah ada batas boleh di depan juga. Hadirin sekalian, beda pahalanya. Nah ini dua Pak nih, posisi dulu. Setuju ini bahwa beda pahalanya Pak? Dia jangan bati-bati Kak. Dua, saf yang paling terindah selain di depan, kata Nabi, laki-laki perempuan posisi di sebelah kanan. Selain depannya, posisi di sebelah kanan sana. Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna fil yamini. Allah dan malaikatnya selalu bersalawat kepada hambanya yang duduk di posisi sebelah kanan. Tapi jatuh sih besok-besok semuanya sebelah kanan. Maksudnya itu Pak begini, coba lihat ke depan. Ini ada HP ku nih. Kalau full di depan, full ini, kita mau ambil saf terbaru karena terlambat, jangan pinggir kiri, jangan pinggir kanan, di tengah dulu Pak. Begitu di tengah, terus kita masuk karena terlambat. Melihat kosong kanan, melihat kosong kiri, Pak, isyaratun Nabi menyuruh sebelah kanan. Bisa dipahami ini Pak? Bisa dipahami ini? Memang kita belum lihat pahalanya, belum lihat pahalanya. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan suatu saat akan diperlihatkan. 3, beda pahalanya umatku yang pergi sholat di masjid, yang khusyuk dengan tidak khusyuk. Setuju ini? Yang mana besar pahalanya? Yang beda-beda pahalanya. Umatku yang pergi sholat di masjid, masjid apa ini? Nurul Islam. Mana besar pahalanya? Naik kendaraan dengan jalan kaki, jalan kaki atau naik motor? Jalan. Nabi bilang, al-abdu fa'abad minal masjid a'zomi ajra. Sungguh beruntunglah umatku yang pergi sholat di masjid menggunakan kakinya untuk melangkah. Setiap ayunan kaki kanan
memperoleh pahala setiap gerakan kaki kiri, berguguran dosa-dosa. Semakin banyak langkah, semakin beruntunglah orang itu. Para sahabat Pak berbondong-bondong datang kepada Nabi minta izin, ya Rasulullah, izin meloka palete bolaku mabela. Bayangkan Pak, mau pindahkan rumahnya jarak jauh untuk mengejar pahala. Ada salah seorang sahabat kebetulan berdekatan rumahnya dengan masjid Pak. Tembok dengan tembok, oh pucat, karena sedikit sekali langkah kakinya. Akhirnya diakal-akali. Begitu sampai di pintu utama, tidak langsung terus masuk, tapi jalan di tempat yolo. Kenapa? Untuk memperbanyak langkah. Bagaimana kalau naik motor, naik mobil? Menurut jumhur ulama yang dihitung putarannya, wah putarannya ini Pak luar biasa. Beruntunglah orang pergi ke Masjid Nurul Islam, kencang sekali itu putaran bannya. Makanya siapapun yang punya motor, bannya besar sekali, pergi ke bengkel tukar ban sepatu roda supaya kencang. Hadirin sekalian, ini amal, ini pahala. Kita belum tahu nggak ini? Salat tarawih lagi Pak nih. Masya Allah, bursa pahala umatku Ramadan. Sekali sujud, illa kataballahu lahu alfan wa khamsumiatin bikulli sajdatin. Coba Pak, banyaknya pahala kita dapat kalau sholat tarawih Pak nih. Allahu Akbar. Sekali sujud 1.500 pahala kita dapat. Berapa rakaat di sini Pak salat tarawih? 20. Berapa kali kita sujud kalau 20? Berapa? 40. Sekali sujud 1.500 amal. 1.500 amal kali 40 kali sujud berapa Pak? Ada yang bawa kalkulator? Alhamdulillah. Tapi jangan hitung. Begitu sujud, Allahu Akbar 1.500. Nah itu pahala. Sekarang dosa. Sekarang dosa Pak, kita hindari nih. Kita hindari. Ternyata masjid itu tempatnya mendulang dosa. Ada 400 dosa Pak di dalam masjid. Nah, ini perlu kita waspadai ini. Seandainya ada waktu Pak, bisa dicicil ini pengajiannya. 1. Dosa di dalam masjid. Saya urai atau sudah selesai Pak? Saya urai satu aja, satu oke. Karena lewat nih sudah berapa menit ini. 1. Jangan dilakukan dosa yang kita kantongi pulang ke rumah. Orang yang paling rugi. 1. Dosa pertama. Bayangkan 400. Dalam kitab Irsyadus Salikin ila Akhtoil Musallin karangan Syekh Mahmud Al-Misri, nomor 2 kitab Sifatus Salatin Nabi karangan Muhammad Nasiruddin Albani, nomor 3 Al-Qaulul Mubin fi Akhtoil Musallin. Nomor di dosa orang yang suka melewati orang sementara sholat. Semuanya tahu tidak boleh, tapi yang kita mau tahu ancamannya Nabi terhadap orang yang suka lewat di depannya orang sementara sholat. Apa kata Rasulullah terhadap ancaman itu? Lau ya'lamu marru baina yadail musolli madza alaihi minal ismi, benengi musangi lopona dosana, benengi musangi seandainya kalian tahu betapa besar dosanya seseorang yang telah melewati orang sementara sholat, lakana ayyakifa arba'ina khairallah, benengi
Seandainya kalian itu mengurung diri di suatu tempat, mengurung diri tidak keluar-keluar selama 40 tahun, khairul lak, lebih baik itu ketimbang sekali lewat Pak di depannya orang sementara sholat. Itulah sebabnya kata Nabi, fala yada ahadan, jangan persilahkan orang lewat ketika kita sholat. Fa isyaratun, makanya caranya begini Pak. Caranya ketika kita sholat tidak ada orang mau lewat Pak, bentangkan langsung begini tangan, gini, begini tangannya. Sudah lihat Pak? Sudah lihat? Tapi jangan kasih begini tangan. Wah, ini Mike Tyson. La tusolli illa ila sutratin. Jangan ada sholat kalau bukan di depannya sutra. Sutra itu Pak pembatas. Kalau tidak ada pembatas, ada pembatasnya masjid enggak? Nah, ide jana bati-bati Kak. Ada pembatasnya masjid? Oke. Kalau tidak ada, biar kota amal suatu saat Pak kita sholat biar kota amal bisa lewat orang di depannya. Kalau perempuan bisa tas, suatu saat begitu orang lalu lalang tidak ada pembatas, songkok tapi kita turunkan. Nabi waktu itu Pak yang digunakan beliau pedang napacokangi toh kadeto situ na cocok kita bawa ke lewang untuk. Jadi ini pentingnya Pak, itu sebenarnya isyarat setiap orang yang mau sholat ke depan memang maki atau ada tiangnya masjid. Tiangnya masjid ini Pak, bagaimana kalau mau lewat? Kalau orang mau lewat itu kencangkan ini meratani, orang itu tetap mau lewat kencangkan 3 kali. Orang itu mau lewat pasaki. Bagaimana kalau orang itu langsung menerobos? Istahwaza alaihimus syaitan, sudah kemasukan setan itu orang. Oh, iya rupa setange di dalam masjid. Tidak ada setan di tempat yang buruk. Tidak ada setan di tempat wanita tunasusila. Dek gaga setan di tempat perjudian. Tidak ada setan di tempat mabuk-mabukan. Magina dek gaga setak koro. Karena semuanya di dalamnya sudah jadi setan semua. Oh, di dalam masjid Bapak sekalian. Makanya saya tidak percaya jikalau kita di Masjid Nurul Islam ini ada yang mampu menyimak tausiah 3 jam. Kenapa? Lamma malakiyah yang kita duduki itu Pak, sayapnya malaikat. Mapallah buri itu kalau 3 jam. Beda kalau sayapnya setan, dingin. Biar 7 jam kita tidak bisa goyang karena sayapnya setan dingin. Kalau menonton orkes cak doleng-doleng. Nah, hadirin sekalian, bagaimana kalau kita mau lewat? Mau sekali nih kodong lewat? Boleh. Caranya lewat, kalau tidak ada pembatas, silakan lewat. Kira-kira 2 atau 3 tempat sujud. Tak paham gaji ya? Maksudnya jangan dekat Pak, jangan dekat sini, jauh-jauh. Kalau tidak ada apa? Tidak ada pembatas. Kalau tidak ada pembatas jauh-jauh. Tetapi kalau ada pembatas boleh. Bisa dipahami nih Pak ya? Nah, pernah ada salah paham dari sana dia sementara sholat. Begitu sementara sholat orang mau lewat, nah cegai begini. Sama-sama tidak paham. Jadi itu orang dekat
najai bersalamang. Apakah semuanya yang lewat salah? Yang tadi itu yang salah adalah orang yang Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semuanya yang lewat ini salah? Tidak. Yang salah di sini bukan lagi ini. Maksudnya poin kedua, yang salah bukan lagi orang yang lewat ini, tapi yang salah orang yang sholat. Kenapa memang sholat di depannya pintu? Jangan ada yang sholat wakori atau torik. Jangan sholat di jalanan. Ada satu ancaman Pak terhadap laki-laki di hari Jumat, Nabi. Jadi kita selalu usahakan dalil supaya tidak mengada-ngada. Man takhattar riqaban nasi yaumal jum'ati. Barang siapa yang melangkahi pundak-pundak orang ketika sholat Jumat, coba melangkahi pundak-pundaknya di hari Jumat, itu khiza jisron ilan nari, orang itu sudah diberikan tiket gratis menuju neraka jahanam. Oh, bahaya sekali kali ini Pak. Bagaimana di Mekah? Kita yang pernah umrah, saya petugas haji Pak, setiap tahun sekaligus berhaji sudah 26 kali. Saya pernah di Kairo belajar, saya pernah tinggal di Madinah kurang lebih 12 tahun. Kenapa di sana justru kita sholat na tempai wudhu? Demi Allah mereka tidak paham. Seandainya dia tahu, seandainya dia paham ilmunya, biar digaji tidak akan mungkin lewat Pak. Dena pahami. Nah oleh karena itu Bapak sekalian, satu lagi nih, ternyata Nabi marah, malaikat tidak ridho jikalau ada orang masuk Pak dalam masjid langsung sholat di situ kalau masih ada kosong depan. Orang seperti ini langsung diakhirkan rahmatnya. Kalau masuk ada kosong, kecuali tidak ada kosong boleh. Tapi kalau ada kosong, aterru nilai yolo. Tak paham kayak Pak? Bisa tambah satu enggak? Betulan Kak, karena ini hari kantor. Bisa satu lagi Kak? Jangan ada begini. Teguran kedua oleh Nabi. Teguran Pak, teguran. Angkat tuh biasa kalau mau sholat ada kosong satu di depan, ada kosong, langsung Bapak bilang, tapi Pak kita duluan. Jangan persilahkan orang, meskipun itu Pak Camat, kalau ada Pak Camat, ada Pak Bupati, ada Bapak siapa, tidak boleh dipersilahkan kalau urusan agama. Tak paham moga masuk nih. Artinya lombai Pak. Ini dalilnya. Barang siapa orang yang suka menutupi itu yang kosong, dia suka sekali. Laki-laki perempuan suka sekali. Man sadda furjatan. Barang siapa yang suka menutup kekosongan, suka menutup Pak ini. Meskipun kita sholat, ada kosong di depan, silakan melangkah pelan-pelan, tak satu kali tanpa menghentikan sholat. Orang ini menutupi, illa rafa'ahullahu darajatan, tidak ada orang mendapat derajat khusus di masjid itu kecuali dia. Kesipaga. Makanya Pak, setiap ada kekosongan Pak, jangan tinggal di sini. Penuhi memang itu. Bisa dipahami Pak? Ini baru 2. 400 ini. Seandainya ada waktu Pak, ini lagi 398. Mau tambah 1? Oh ya, bilang Bapak sudah nih. Oke, Bapak sekalian.
Terima kasih. Mari kita menengadahkan tangan bermohon kepada Allah. Semoga pertemuan kita seperti ini ada keberkahan. Keberkahan itu Pak, perlu kita tahu, yazidu bil khairi. Yazidu bil khairi yaitu adanya kemanfaatan. Pernah nggak kita sholat, pernah nggak kita sarapan jam 7 pagi, hanya beda 1 jam atau 2 jam lapar, tidak ada keberkahan di makanan itu. Pernah nggak kita sarapan jam 7 pagi tetapi jam 3 sore baru makan siang, itulah namanya berkah. Makanya Bapak-bapak sekalian, mari kita menengadahkan tangan bermohon kepada Allah, semoga pertemuan kita ini mendapat keberkahan, rahmat dan ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ghafir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna wahdina wa najjina. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda'anna. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.